Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soalen 4 chapter 189. Chapter 189, Bing Tianliang. Suanyu, saya mendukung pelaksanaan rencananya karena Anda tidak sama dengan Tuan Yi, kata Liu Feng. Kamu memiliki sifat tenang, aku tidak mengatakan ini, aku tidak sengaja mendengar Guru Ji mengatakannya. Jadi jika Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan 60 hingga 70%, Anda pasti memperhitungkan banyak ketidakpastian. Faktanya, Anda mungkin lebih percaya diri dari itu. Apakah saya benar? Tertegun, Lan Suanyu berkata, saya tidak bisa menjamin itu. Bagaimana kalau kita bicara tentang keseluruhan rencana taktis dulu, lalu lihat bagaimana kelanjutannya? Kata Qian Lei. Lan Suanyu mengangguk. Dia jelas harus memberitahu mitranya tentang rencana lengkap karena selama pertempuran yang akan datang, mereka harus menjalankan setiap langkah dengan sempurna untuk mencapai hasil terbaik. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Ye Lingtong. Jika dia tidak mengkhianati mereka, akan ada orang tambahan di sekitar dan mereka akan lebih percaya diri. Selanjutnya, dengan dia dalam rencana, dia bisa membantunya mendapatkan banyak pengalaman. Mereka mungkin benar-benar bisa keluar dari sana bergandengan tangan. Rencananya seperti ini. Target kami adalah tim dengan 9 orang itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membiarkan Frenzy mengamati mereka dari jauh dan mencari tahu orang mana yang menjadi bagian dari tim mana. Pada saat Lan Suanyu selesai menjelaskan rencananya, Qian Lei dan Liu Feng dipenuhi dengan rasa kaget. Ini tidak terdengar terlalu buruk. Tidak ada bahaya. Jadi kita hanya perlu melihat seberapa banyak yang akan kita tuai. Sempurna, Suanyu, Qian Lei berkata dengan penuh semangat. Liu Feng berkata dengan putus asa, apakah kamu mendekati kematian? Itu tidak sempurna, kata Lan Suanyu, jadi kamu harus cukup beruntung. Ayo kita lakukan, kata Qian Lei bersemangat. Saya pikir kami memiliki peluang yang sangat tinggi. Jika tidak berhasil, kami hanya dapat mengatakan bahwa kami tidak beruntung dan tidak dapat menyalahkan siapapun. Baiklah, bersiaplah. Beritahu Kera Sutra Emas tentang rencana kita dan persiapkan. Kami membutuhkannya untuk bekerja dengan kami. Trio itu dengan panas mulai bersiap. Mereka agak gugup tetapi juga bersemangat pada saat bersamaan. Bing Tianliang berdiri di atas gunung dan melihat jauh, dengan tangan di belakang punggungnya. Dia baru berusia 12 tahun, tapi dia berdiri di sana seperti lembing, memberikan perasaan kaku. Seragam Akademi Lingtian mengungkapkan identitasnya. Tatapannya tenang namun sedingin es, dan semburat kegilaan yang membara akan muncul sesekali. Gelar menjadi yang teratas di Akademi Lingtian tidak datang begitu saja. Di Akademi Lingtian, dia dikenal sebagai orang yang jenius di antara para jenius. Di antara teman sekelasnya, ada beberapa orang yang sangat sulit diatur dan sombong, tetapi mereka semua sangat berhati-hati di depannya. Tidak ada yang berani menantang posisinya. Setidaknya setelah dia berumur 10 tahun, tidak ada orang yang berani. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang luar biasa dan merupakan bakat sejati di mata para guru. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi dalam sejarah Akademi Lingtian. Karena perilakunya yang luar biasa, dia bahkan menerima tawaran untuk masuk lebih awal ke Akademi Shrek. Namun, Bing Tianliang tidak menerima tawaran tersebut dan memilih untuk mengikuti kualifikasi karena menurutnya ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih. Dia sangat yakin bahwa dia bisa masuk ke Akademi Shrek. Dia ingin menggunakan semua kemuliaan untuk mengirim dirinya ke tempat mimpinya. Dia ingin mencapai puncak kesuksesan melalui jalur Akademi Shrek. Perjalanannya berjalan mulus, dan dia menuai hasil setiap saat. Begitulah, hingga belum lama ini, saat hasil akhir babak kualifikasi keluar. Ketika dia melihat bahwa timnya tidak berada di urutan pertama, ada perubahan dalam pikiran Bing Tianliang. Dia pergi tanpa berbicara, tertutup aura sedingin es. Dia kalah, dia kalah. Itu adalah kegagalan pertama dalam hidupnya, dan dia kalah telak. Perbedaan antara skor mereka sangat besar, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Namun, dia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, satu kegagalan tidak berarti bahwa dia akan gagal selamanya. Selain itu, skor 20.000 poin plus pasti tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan. Setiap orang hanya berusia 12 tahun, dan tidak mungkin ada celah sebesar itu.
Jika itu bukan kekuatan, lalu apa itu? Keberuntungan atau kecerdasan? Bing Tianlian menenangkan diri dan menganalisis kualifikasi. Dia memikirkan banyak kemungkinan, dan akhirnya, dia menebak bahwa 20.000 poin itu berasal dari membunuh naga merah api di tanah. Bukan hanya satu naga merah api di tanah, tapi dua. Saat itu, dia dan timnya mati ketika mereka dikepung oleh kedua naga merah api di tanah. Tidak mungkin melawan mereka. Dia menduga bahwa pihak lain pasti telah menemukan cara untuk membuat kedua naga merah api tanah itu bertarung satu sama lain dan mampu memanfaatkan situasi sementara kedua naga itu terluka parah. Datang ke sini, dia sebenarnya sangat ingin bertemu dengan ketiga orang dari Akademi Heaven Luo ini untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sejak awal kualifikasi, dia telah mencari dan mencari lawan yang telah mengalahkannya untuk pertama kalinya. Itu juga karena dominasi mutlak Bing Tianliang di sekolah sehingga ia mampu menarik tim lain ke sisinya saat bertemu satu sama lain, menciptakan satu tubuh. Dia memberitahu mereka bahwa selama mereka mematuhi pengaturannya, semua orang akan bisa mencapai akhir kualifikasi. Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Di bawah komandonya, mereka telah menghancurkan 12 tim yang mengikuti kualifikasi dan mengumpulkan poin terbanyak. Tidak ada keraguan bahwa ketiga tim ini harus bisa masuk 10 besar meski mereka mengandalkan poin yang mereka miliki saat ini sendirian. Namun, jauh di dalam hati Bing Tianliang, dia terus menunggu untuk bertemu dengan tim itu. Yang dia inginkan saat ini adalah melihat mereka muncul dan menentukan pemenang untuk selamanya. Mengenai apakah itu adil atau tidak, dia tidak terlalu memikirkan tentang memiliki 9 orang melawan 3. Ayahnya memberitahu dia sebelumnya bahwa tidak ada yang adil di medan pertempuran, hidup saja. Membunuh musuh Anda dan mendapatkan kemenangan akhir adalah apa yang harus dilakukan seorang prajurit. Rasa dingin Bing Tianliang diwarisi dari ayahnya. Tinggal beberapa hari lagi, tim tersebut masih belum ditemukan. Apakah itu karena mereka tidak berada di area ini, atau apakah mereka berpikir bahwa mereka telah mengumpulkan cukup poin dan bisa bersembunyi? Ini membuat Bing Tianliang sedikit kecewa. Dengan hasil yang luar biasa di babak pertama, mengapa mereka tidak bertujuan untuk menjadi juara sekali lagi dan menarik perhatian Akademi Shrek? Bing besar, terdengar suara yang jelas. Bing Tianliang berbalik dan melihat seorang gadis muda yang manis melompat-lompat. Setelah dia melihatnya, dia jelas menjadi sedikit berhati-hati, tetapi keinginan di matanya meningkat. Sushi, ada apa? Aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku seperti itu, kamu hanya perlu belajar dari mereka, ya. Ekspresi Bing Tianliang menjadi lebih lembut. Big Bing adalah nama panggilan yang diberikan teman sekelasnya padanya. Liang Sushi, yang sangat berbakat, juga berasal dari kelas elit Akademi Ling Tian. Juga, dia tumbuh bersama Bing Tianliang, dan mereka berdua sangat dekat. Bing Tianliang hanya sebulan lebih tua darinya, dan mereka berdua bisa dikatakan sebagai teman bermain masa kecil. Sayangnya, karena ketidakcocokan jiwa bela diri mereka dipecah menjadi beberapa tim terpisah. Liang Sushi sangat kesal tentang ini untuk waktu yang lama. Dia jelas ingin bersama Big Bingnya. Liang Sushi terkikik, tapi itu sangat lucu. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa? Kakak Bing, apakah itu baik-baik saja? Bing Tianliang tampak agak tidak berdaya, lanjutkan, apa yang terjadi? Liang Sushi tersenyum, apalagi, kami menemukan tim lain dan mereka tampak cukup kuat. Ayo bersiap untuk bertarung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa lawannya? Mata Bing Tianliang berbinar, bisakah Anda mengidentifikasi siapa mereka? Saya tidak berpikir mereka dari Heaven Luo Academy, Liang Sushi menjawab, jadi mereka bukanlah yang Anda cari. Bing Tianliang mengerutkan kening, sedikit kecewa, tetapi dia masih berkata, ayo pergi, bersiaplah untuk bertempur. Sebagai bagian dari rencana strateginya, tidak peduli lawan macam apa yang mereka temui, bahkan jika lawannya sangat lemah, mereka harus menyerang dalam kelompok 3 dan keluar sebagai pemenang, menggunakan sedikit usaha dan tidak memberi musuh satupun kesempatan. Duo itu menuruni lereng gunung sambil bergandengan tangan. Di bawah, orang-orang mulai melompat keluar dari semak-semak dan pepohonan di sekitarnya, dan berkumpul. Bing besar. Bing besar. Semua orang menyambut Bing Tianliang dengan hormat. Bing Tianliang mengangguk ke arah mereka dan berkata, sama seperti sebelumnya, bersiaplah untuk bertempur. Dengan lebih dari 10 pengalaman sebelumnya, semua orang sudah bekerja sama dengan sangat baik. Meski 3 orang terluka,
setelah beberapa perawatan, mereka tidak lagi dalam bahaya serius dan hanya kekuatan mereka yang terpengaruh sedikit. 9 orang menghilang ke dalam hutan tanpa suara, dan perburuan baru segera dilakukan. Bintian Liang bangkit dan menggerakkan tubuhnya sedikit di udara, lalu menghilang. 2 sosok mengikuti langkahnya dan menghilang ke dalam hutan juga. Mereka tidak memperhatikan sepasang mata yang mengamati setiap gerakan mereka di cabang raksasa yang berjarak beberapa ratus meter. Hanya ketika 9 orang itu benar-benar menghilang, dia dengan tenang melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Di hutan Stardo, 3 Soul Master bergerak cepat. Mereka berasal dari sekolah di planet Luo Surga yang disebut Akademi Master Jiwa Long Feng. Dari sekolah mereka, hanya mereka bertiga yang berhasil masuk 100 besar babak pertama. Di akademi, mereka secara alami terkenal dan relatif percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun, ketika hasil kualifikasi keluar, mereka menemukan bahwa mereka hanya mendarat di posisi ke-60. Ini merupakan pukulan besar bagi ketiga orang ini. Saat memasuki babak selanjutnya, ketiga orang ini gemetar ketakutan seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini, dan keberuntungan mereka tidak buruk. Mereka memburu beberapa makhluk jiwa dan bahkan bertemu dengan 2 tim yang sama-sama dikalahkan dan terluka. Mereka memanfaatkan situasi tersebut dan memperoleh beberapa poin. Ini juga meningkatkan keberanian mereka. Hanya ada setengah hari tersisa dari ronde ini, dan mereka tidak berniat menjelajah lebih dalam ke hutan Stardo sekarang. Bahaya yang tidak diketahui terlalu menakutkan. Jika mereka mati, poin mereka akan dikurangi, jadi mereka hanya ingin memburu beberapa makhluk jiwa lagi untuk meningkatkan poin mereka lalu bertahan hingga akhir ronde. Mereka merasa bahwa mereka akan bisa masuk 10 besar hanya dengan beberapa peluang lagi. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat makhluk jiwa yang terluka. Luka-lukanya tampak cukup parah, lengannya, yang meneteskan darah segar, tidak bisa bergerak lagi. Itu adalah keras sutra emas setidaknya 1000 tahun. Jika mereka membunuhnya, mereka akan mendapatkan poin yang lumayan banyak. Ketiga orang itu dengan cepat mengejarnya. Di antara 3 orang dari Akademi Master Jiwa Long Feng, pemimpinnya disebut Niu Yue. Kecepatannya bukanlah yang tercepat, tetapi 2 orang lainnya berusaha untuk berada di sekitarnya. Cepat, kejar, cedera dan tidak bisa bergerak cepat. Itu bagus untuk membiarkannya menggunakan energinya seperti itu juga, jadi ketika bertarung nanti, dia tidak akan bisa menahan banyak, kata Niu Yue bersemangat. 2 orang lainnya secara alami setuju karena keras sutra emas terus berdarah tanpa henti. Keras sutra emas yang megah terus berkeliaran dan bergerak di sekitar hutan. Tiba-tiba, mata emasnya bergerak dan mencubit jiwa binatang kecil yang mati di tangannya. Setelah itu, ia memeras beberapa tetesan darah ke tanah dan melemparkan tubuhnya jauh-jauh. Kecepatannya meningkat tajam saat melesat ke dalam hutan. Tim Niu Yue bergerak cepat, tetapi jaring besar 9 orang dari Akademi Lingtian menyelimuti mereka. Soul Land 4 Chapter 190. Chapter 194 Dering. Apa yang sedang terjadi? Niu Yue menghentikan langkahnya, karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah tentang suaranya ketika makhluk jiwa itu melarikan diri. Suara itu menjadi lembut dan lebih terkonsentrasi, seolah-olah dia tiba-tiba lari jauh. Berhenti, dia mengangkat tangannya, dan kedua rekannya berhenti bersamanya. Saya pikir itu lari cukup jauh. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Untuk bisa bertahan sampai tahap ini di kualifikasi, seseorang harus menjadi seorang elit. Niu Yue waspada saat dia merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi. Kegelisahan di hati Niu Yue semakin kuat dan kuat. Dia melihat sekeliling dan langsung menunjuk ke arah hutan lebat, siap kabur bersama rekannya. Saat itu, sosok berkedip dan suara tenang bergema, tetap. Sosok seseorang muncul entah dari mana. Mereka tampak seumuran, dia tinggi dan tampak biasa. Saat dia muncul, murid Niu Yue dan rekan satu timnya segera mengerut. 1, 2, 3, 4. Apa yang mereka lihat? 4 cincin jiwa ungu di sekitar orang itu. Dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 4 deringan. Di mana kebanyakan orang yang memiliki 2 cincin pada usia ini sudah dianggap cukup bagus, sebenarnya ada master jiwa 4 cincin di sini. Niu Yuen dan rekan satu timnya tidak percaya. Mereka dianggap sudah berbakat, tetapi di antara ketiga orang itu, hanya Niu Yue yang memiliki 3 cincin sedangkan 2 lainnya sama-sama memiliki 2 cincin. Melihat master jiwa 4 cincin muncul di hadapan mereka secara tiba-tiba terlalu mengejutkan. Tidak hanya itu,
banyak sosok mulai bermunculan dan berkumpul, mengelilingi mereka dalam bentuk setengah lingkaran. Itu memang 3 tim gabungan Akademi Lintian. 2 kata, Lintian, di dada mereka sangat menarik perhatian dan memungkinkan tim Niu Yue untuk mengetahui lawan macam apa yang mereka temui. Namun, tidak semua 9 orang berkumpul, hanya total 6. Yang memiliki 4 soul rings yang berkilau secara alami adalah Bing Tianliang. Ketika dia muncul dari udara tipis dan mencegat ketiga orang ini, tim Niu Yue ditakdirkan untuk memiliki akhir yang tragis. Hati Niu Yue sudah tenggelam ke lubuk hatinya. Dia tahu persis apa arti situasi ini bagi mereka. Dikelilingi oleh sekelompok orang dan dengan master jiwa dengan 4 cincin di sekelilingnya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Niu Yue mengangkat kedua tangannya. Jangan menyerang dulu. Bing Tianliang menatapnya dengan dingin. Kami dari Akademi Master Jiwa Long Feng, dan saya Niu Yue. Aku tahu apa yang kalian cari, tapi bisakah kita bernegosiasi? Jika Anda bersedia melepaskan kami, saya bersedia menukarnya dengan koin jiwa. 1000 koin jiwa untuk membeli kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup, bagaimana menurut kalian? Saya bersedia menandatangani kontrak Soul World dan akan menyerahkannya kepada Anda saat kami meninggalkan tempat ini. Bing Tianliang terkekeh setelah mendengarkannya. Mereka telah menghadapi begitu banyak situasi berbeda ketika memusnahkan berbagai tim. Beberapa ingin melarikan diri sementara yang lain berkelahi, beberapa bahkan ingin berpisah dan lari. Tapi ini adalah satu-satunya tim yang mengatakan mereka ingin menggunakan koin jiwa untuk membeli nyawa mereka. 1000 koin jiwa bukanlah jumlah yang kecil untuk usia mereka, karena mereka belum diizinkan memasuki dunia jiwa yang sebenarnya, dan mereka berada di area akademi luar. Untuk mendapatkan 1000 koin jiwa, ini berarti 1000 kemenangan di tempat latihan, yang tidak mudah dicapai. Selanjutnya, koin jiwa dapat digunakan untuk banyak hal di dunia jiwa. Misalnya, jika cukup banyak koin jiwa yang terkumpul, itu mungkin bagi seseorang untuk memasuki dunia jiwa yang sebenarnya terlebih dahulu. Karenanya, ini adalah tawaran yang cukup menarik bahkan untuk Bing Tianliang. 3000 koin jiwa akan memungkinkannya membeli tiket untuk memasuki dunia jiwa yang sebenarnya. Aturan ini diperuntukkan bagi para Soul Masters yang muda dan luar biasa. Adapun orang biasa atau Soul Master biasa, mereka harus menunggu sampai berusia 18 tahun sebelum diizinkan. 3000 dan saya akan mempertimbangkan, kata Bing Tianliang dingin. Niu Yue tersenyum pahit. Saya ingin sekali, tapi saya harus memiliki jumlah itu. 1000 sudah maksimal yang bisa kami berikan. Juga, dengan poin kami saat ini, kami mungkin tidak bisa masuk ke 10 besar. Tetapi jika kami membunuhmu, Bing Tianliang berkata dengan acuh tak acuh, kamu pasti tidak akan berada di 10 besar. Ekspresi Niu Yue berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 1500. Kami membutuhkan waktu sangat lama untuk menabung jumlah ini, dan itu adalah tabungan seluruh kelas kami. Ekspresi Bing Tianliang tiba-tiba berubah, dan dia memandang mereka dengan aneh. Seluruh kelasmu menabung ini untukmu supaya kalian bisa membeli nyawa di kualifikasi. Niu Yue terbatuk, kami tidak punya pilihan. Jika tidak, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk maju ke babak berikutnya. 1500 koin jiwa, saudara dari Akademi Lintian. Anda harus tahu bahwa di usia kita, jumlah ini sangat sulit untuk ditabung. Anda hanya perlu bekerja sedikit lebih keras, dan dengan kultivasi dan bakat Anda akan dapat berkeliaran di sekitar dunia jiwa yang sebenarnya dalam waktu singkat. Di dunia jiwa yang nyata, semuanya bisa dibawa ke dunia nyata. Bing Tianliang mengerutkan alisnya, menganggapnya sulit. Dia harus mengatakan, kondisi yang ditetapkan pihak lain untuknya benar-benar menggerakkan dia. 1500 koin jiwa. Itu memang akan menghemat waktu secara substansial. Dia sudah menabung lebih dari 800 koin jiwa dan hanya membutuhkan sedikit lagi. Senyuman tersebar di wajah Bing Tianliang. Melihat senyumnya, Niu Yue menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa setelah mereka memasuki hutan Stardo, keberuntungan mereka tidak buruk dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak poin. Mengenai apakah mereka bisa masuk 10 besar atau tidak, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tanpa ragu, orang-orang ini mungkin yang terkuat di antara semua yang berpartisipasi dalam kualifikasi ini. Selama mereka bisa menghindari mereka dan lebih berhati-hati untuk periode waktu terakhir ini, mereka mungkin bisa keluar dari sini. Ketika mereka sampai di Akademi Shrek, semua tes akan bergantung pada individualitas. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia akan masuk atau tidak.
Itu semua tergantung pada kekuatan seseorang dan apakah ada karakteristik yang dihargai. Namun, tepat ketika Bing Tianliang hendak berbicara, ada teriakan menusuk telinga di kejauhan. Mendengar teriakan ini, wajah Bing Tianliang berubah. Senyumannya menghilang, dan dia melambai tanpa ragu-ragu. Membunuh. Dia menggerakkan tubuhnya dan cincin jiwa ungu pertama dirilis. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, dan dia tepat di depan Niu Yue di saat berikutnya. Niu Yue bereaksi dengan cepat. Dia tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan untuk bertahan hidup sampai sekarang, kekuatannya sendiri juga penting. Dia menggerakkan tangan kanannya dan 3 cincin jiwa di bawah kakinya terangkat. Pada saat yang sama, sesuatu yang hitam keluar dari tangannya dan meledak di depannya. Bang! Ada gelombang kejut, lapisan cahaya muncul di sekitar Niu Yue, dan dia mundur beberapa langkah karena kekuatan ledakan. Tangan Bing Tianliang juga bergerak mundur karena ledakan itu. Soul Rings pertama dan kedua Niu Yue bersinar pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat kedua tangan dan beberapa benda hitam yang sama itu keluar, menyelimuti seluruh area. Berpisah, dia berteriak. Karena pihak lain telah menyerang, tidak ada kesempatan untuk melepaskan mereka. Selama tim mereka berhasil lolos, mereka memiliki peluang untuk mempertahankan poin mereka. Bukan karena dia tidak ingin lari, tapi dia bukan master jiwa tipe ketangkasan dan tidak bisa berlari cepat. Dia tahu dari kecepatan Bing Tianliang barusan bahwa tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Selanjutnya, Niu Yue juga seorang master jiwa dengan jiwa bela diri yang sangat langka. Ada sangat sedikit soul master di dunia yang memiliki kemampuan yang dia kuasai. Boom, 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 boom. Hal-hal kecil terbang dengan cepat seperti bom panduan jiwa dan menutupi seluruh area. Para siswa dari Akademi Lingtian yang menyerbu ke arah mereka sebenarnya diblokir. Soul Land 4 Chapter 191. Chapter 191, Bom Tombol. Martial Soul Niu Yue adalah sebuah tombol. Lebih tepatnya, itu adalah bom kancing. Keterampilan jiwa pertamanya bahkan lebih menarik, sesuatu yang disebut isolasi ledakan. Itu adalah keterampilan pertahanan yang sangat kuat yang mampu bertahan dari serangan yang berhubungan dengan gelombang kejut. Ia bahkan mampu sepenuhnya mempertahankan diri dari bahan peledak bom kancing yang ia lepaskan. Kekuatan jiwa keduanya pada dasarnya adalah bom tombol yang dilemparkan dengan kemampuan ledakan yang kuat, itu mengandalkan melelahkan kekuatan jiwanya. Impian terbesar Niu Yue bukanlah masuk ke Akademi Shrek, tapi masuk ke Sekte Tang. Sekte Tang, yang memiliki sejarah 10.000 tahun, memiliki teknik khusus yang disebut pemisahan 100 senjata tersembunyi. Dia sangat ingin mempelajari metode ini, karena itu akan sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, terlalu sulit untuk memasuki Sekte Tang, jadi Akademi Shrek bisa dianggap jalan pintas. Bagaimanapun, keduanya sangat terkait. Pada saat ini, bom button miliknya sepenuhnya digunakan. Bahkan Bing Tianliang terkejut, kedua rekan satu timnya telah berbalik tanpa ragu-ragu dan melesat ke arah yang berbeda. Cincin jiwa kedua Bing Tianliang menyala, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memanjang. Ketinggian aslinya sekitar 1,6 meter tiba-tiba meningkat menjadi 2 meter. Dengan cahaya ungu samar mengelilinginya, tubuhnya yang memanjang tampak agak aneh. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba berputar dengan keras. Dia mulai bolak-balik seperti sambaran petir dalam ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu sepertinya melewatinya. Setelah berkedip 2 kali, dia tiba di depan Niu Yue. Niu Yue bereaksi dengan cepat saat cincin jiwa ketiganya menyala. Dia melempar kancing hitam ke samping dan memperlihatkan kancing putih lainnya di telapak tangannya. Tombol putih tiba-tiba meledak tepat di tangannya. Cahaya yang menyilaukan diikuti oleh kekuatan yang kuat tiba-tiba mekar di sekelilingnya. Keterampilan jiwa ketiga, tombol ledakan Dazzling. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, dan juga keterampilan jiwa terkuat Niu Yue. Tombol ledakan menyilaukan tidak hanya menghasilkan cahaya yang sangat kuat, tetapi juga gaya dorong segala arah. Itu memiliki efek yang mirip dengan cincin tahan api yang dimiliki beberapa Soul Master, memberikan pertahanan menyeluruh. Dipasangkan dengan isolasi ledakannya, itu adalah kemampuan pelestarian diri yang sangat kuat. Sekilas, sepertinya Bing Tianliang hendak menangkap Niu Yue dengan telapak tangan petir kenguannya, tapi kemudian ledakan menyilaukan yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke belakang sebelum dia sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan dari tombol ledakan menyilaukan. Kekuatan ledakan bom kancing lainnya cukup untuk memblokir yang lain dan mencegah mereka mendekat.
Belakangan, Niu Wei dapat mengandalkan kekuatannya sendiri dan melawan 6 orang dari Akademi Limtian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan siapapun. Namun di dalam hati, Niu Wei mengutuk. Martial Soul-nya paling mahir dalam pertempuran jarak menengah dan jarang terlihat di antara Soul Masters, namun konsumsi kekuatan jiwanya sangat tinggi. Setiap tombol dibentuk oleh kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan dengan melepaskannya sembarangan tanpa menahan, kekuatan jiwa sendiri telah turun dengan cepat. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa sebelum mencapai cincin ketujuh dan mendapatkan pusaran kekuatan jiwa, batasan terbesarnya adalah konsumsi kekuatan jiwa. Dia hanya bisa menantikannya. Dengan mengandalkan kesempatan yang didapat dari melawan grup, rekan satu timnya bisa melarikan diri lebih jauh. Tepat pada saat ini di sisi lain, pertempuran lain sudah dekat. Bang! Kera Sutra Emas melepaskan pukulan kuat, dengan marah mengubah master jiwa yang terluka parah menjadi cahaya putih yang menghilang ke udara. Saat ini, hanya satu lawan yang berdiri di depannya. Itu adalah Liang Sushi, yang sebelumnya pergi mencari Bing Tianliang. Dan berdiri di depan Liang Sushi adalah orang lain, Lan Xuanyu. Seluruh tubuh Kera Sutra Emas dipenuhi dengan cahaya emas saat berdiri dengan tubuh yang sangat besar dan mengintip ke bawah seperti iblis yang turun ke dunia fana. Adapun Lan Xuanyu, dia terus-menerus mengubah arah dan dengan licik menghindari tusukan tak berujung Liang Sushi. Dia menembakkan bilah es dan penusuk dari tangannya dalam upaya untuk mengganggu pihak lain dan mencegahnya melarikan diri. Ketika Niu Wei dan yang lainnya telah menemukan Kera Sutra Emas, mereka langsung mengejarnya. Dan ketika kelompok 9 Akademi Ling Tian menemukan tim Niu Wei yang terdiri dari 3 orang, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan makhluk hidup 1000 tahun yang terluka? Oleh karena itu, Bing Tianliang segera memilih kelompok untuk berburu dan membunuh Kera Sutra Emas, sementara dia memimpin 5 orang lainnya untuk mengepung tim Niu Wei. Liang Sushi dan Bing Tianliang tumbuh bersama. Untuk bisa menjadi pemimpin di kelompoknya masing-masing berarti secara alami mereka kuat secara individu. Dia memegang 3 cincin, sementara rekan satu timnya berada di puncak 2 cincin. Meskipun timnya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 2 lainnya, mereka masih termasuk yang terbaik di kualifikasi. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Kera Sutra Emas yang mereka kejar tidak hanya benar-benar waras, tetapi juga berusia sekitar 3000 tahun dalam hal budidaya. Tidak hanya itu, tetapi ada juga master jiwa di sisi Kera Sutra Emas, master jiwa yang relatif kuat. Liang Sushi yakin bahwa Kera Sutra Emas bukanlah pemanggilan, karena bahkan Bing Tianliang tidak mungkin mengendalikan jiwa-jiwa seperti itu. Dan Kera Sutra Emas tampak sangat nyata, bagaimana itu bisa menjadi jiwa roh. Namun demikian, dia tidak dapat mengetahui mengapa makhluk jiwa itu akan bekerja sama dengan manusia. Dia mengenali pakaian Lan Xuanyu, yang menandakan bahwa dia berasal dari Heaven Luo Academy. Setiap kali ketiganya mendekati Kera Sutra Emas, itu akan segera melakukan serangan balik. Di bawah buff dari Blue Silver Grace berpola emas, kekuatan yang meletus dari tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh Soul Beast 3000 tahun biasa. Di bawah serangan habis-habisan, dengan cepat membersihkan rekan setim Liang Sushi. Lan Xuanyu hanya memberikan dukungannya dari pinggir lapangan dengan memperkuat Kera Sutra Emas sekaligus menggunakan penusuk es dan pedang untuk mengganggu pertempuran. Bagaimana bisa Liang Sushi tidak menghubungkan kekuatan Kera Sutra Emas padanya? Dia secara alami berpikir untuk berurusan dengannya terlebih dahulu, tetapi gerakan kaki aneh Lan Xuanyu memungkinkannya untuk menghindari menabraknya saat dia terus menghindar dan mengandalkan dinding es, perisai es, dan serangan terkait elemen air untuk melawannya. Hanya dalam beberapa saat, Kera Sutra Emas berhasil menghabisi rekan setimnya yang lain. Melihat betapa mengerikan situasinya, Liang Sushi segera berteriak, mencari bantuan dari Bing Tianliang, yang berada di sisi lain. Kamu adalah juara dari kualifikasi. Liang Sushi menatap Lan Xuanyu dengan mata dingin. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Kamu benar, katanya, tidak menghentikan gerakan tangannya. Kera Sutra Emas melompat ke udara lagi. Tidak tahu apa-apa tentang bersikap lebih lembut kepada lawan jenis, itu melompat langsung ke Liang Sushi. Liang Sushi tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari monster jiwa tipe kera. Berlari pada titik ini hanya akan menjadi bunuh diri, jadi dia menaruh semua harapannya pada Bing Tianliang untuk dapat dengan cepat menangani berbagai hal di ujungnya dan datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia samar-samar menebak bahwa kemunculan manusia dan makhluk jiwa bukanlah kebetulan. Timnya mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Pada saat ini, dia tanpa sadar menyesal berteriak sebelumnya.
Cincin jiwa ketiga di tubuh Liang Sushi menyala saat dia mengacungkan alat penyengat di kedua lengan. Lapisan cahaya biru sedingin es menyelimuti tubuhnya, dan matanya memiliki warna yang sama. Martial Soul-nya disebut Diffracting Light. Dia adalah master jiwa tipe penyerangan yang memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak terlalu ahli dalam pertahanan. Berjingkat, dia tiba-tiba melesat ke depan dan melakukan putaran cerdas di udara, menghindari tidak hanya penusuk es Lan Xuanyu tetapi juga pukulan kuat keras sutra emas. Skill jiwa ketiga, Flicker of Diffraction. Kecepatannya langsung dinaikkan 100%, dan pada saat yang sama, daya hancurnya juga meningkat 100%, mengakibatkan dia memecahkan kecepatan penghalang suara. Dia sadar bahwa sulit baginya untuk melarikan diri, karena makhluk jiwa di depannya dikendalikan oleh orang-orang dari Heaven Luo Academy. Memiliki karakter yang tegas, dia lebih suka mengorbankan dirinya di sini dengan menimbulkan kerusakan serius pada keras sutra emas di depannya, sebelum membiarkan Bing Tianliang menangani mereka dengan mudah. Selain itu, dia juga tahu bahwa jika dia memilih untuk mencoba melarikan diri, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan terlebih dahulu melukai keras sutra emas. Soul Land 4 Chapter 192. Chapter 192, Kekuatan Mutlak. Alasan mengapa Liang Sushi tidak pernah menggunakan soul skill ketiganya adalah untuk menunggu kesempatan. Pada saat ini, keras sutra emas menerkam ke arahnya dan agak mengaburkan garis pandang Lan Xuanyu. Di matanya, keras sutra emas sedang dikendalikan oleh Lan Xuanyu dan dengan demikian berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya. Faktanya, penggunaan Flicker of Diffraction memang luar biasa. Dia menghindari semua serangan dan menggunakan jari kakinya untuk mendorong dari lengan tebal keras sutra emas dan berjungkir balik dengan anggun di atas keras sutra emas. Dua sengat cahaya yang membiaskan ditujukan ke mata keras sutra emas. Baik itu manusia atau makhluk jiwa, mata adalah yang paling mudah terluka. Bahkan Liang Sushi tidak membayangkan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Pikiran tentang dia membunuh monster berusia 3000 tahun di depannya. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Adapun master jiwa dari Akademi Luo Surga, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Tanpa keras sutra emas, dia percaya bahwa dia memegang kepastian mutlak untuk membunuhnya. Pikiran ini dengan cepat terbang di benaknya saat dia menusuk dengan penyengat cahayanya. Kepala keras sutra emas mengikuti gerakannya saat dia jungkir balik. Tepat pada saat ini, Liang Sushi menemukan bahwa kepala besar itu tampak menyeringai, seolah-olah meniru ekspresi manusia, yang tampak seperti senyuman emas. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Saat itu juga, pikiran Liang Sushi menjadi kosong. Penyengat cahaya diffracting yang akan meletus tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Retak. Keras sutra emas membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Ketika gigi tajam menusuk kulitnya dan merusak arteri karotidnya, seluruh tubuh Liang Sushi menjadi lemas. Di bawah, ekspresi wajah Lan Xuanyu berkedut sejenak saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu agak terlalu brutal. Meskipun mengatakan demikian, dia meluncurkan penusuk es dari tangannya dan secara akurat memukul jantung Liang Sushi, menyingkirkannya dari kompetisi. Lampu merah yang sangat pekat melonjak ke depan dan memasuki tubuh Lan Xuanyu. Di bawah asuhan Bing Tianliang, poin akumulasi Liang Sushi sangat besar. Tapi itu telah berubah dan menjadi milik orang lain sekarang. Niu Yue berangsur-angsur menjadi lemah karena keengganannya. Tepat sebelum dia akan melepaskan tombol ledakan memesona untuk ketiga kalinya, Bing Tianliang akhirnya menemukan kesempatan untuk meraih dan mematahkan dadanya. Tanpa ada tanda-tanda berhenti atau niat untuk mengejar dua lainnya, Bing Tianliang berbalik dan pergi. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kelimanya dan menyerbu ke arah teriakan. Dia bisa mengabaikan poin dari tim Niu Yue, tapi dia tidak bisa menyelamatkan Liang Sushi. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa alasan mengapa dia tidak dipilih sebagai siswa awal di Akademi Selek terutama karena gadis itu, yang merupakan kekasih masa kecilnya. Itu adalah emosi yang sangat membingungkan, seperti bagaimana seorang kakak laki-laki bagi seorang adik perempuan, atau bahkan mungkin ada hal lain yang berkecambah. Setidaknya, tidak ada yang lebih penting bagi hati Bing Tianliang selain Liang Sushi. Menurut rencana Lan Xuanyu, keras sutra emas akan menarik tim dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Dan rencananya termasuk Bing Tianliang mengejar tim Niu Yue dan mendapatkan poin akumulasi mereka. Dengan cara ini, akan menghemat waktu timnya. Tetapi ada terlalu banyak variabel dan perubahan dalam rencana, dan dia tidak memperhitungkan pentingnya Liang Sushi bagi Bing Tianliang.
Dia juga tidak menyangka Niu Yue akan bertahan lama juga. Jadi, karena kombinasi faktor yang aneh, Bing Tianliang akhirnya ditunda. Tubuh Bing Tianliang melengkung ke depan saat kecepatannya dinaikkan hingga maksimum, menyebabkannya menyerupai sambaran petir ungu. Matanya berubah ungu saat dia menatap ke kejauhan. Karena bakat bawaannya yang luar biasa, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan salah satu teknik rahasia Tang Sekte, mata setan ungu. Penglihatan yang ditingkatkan memungkinkan dia untuk melihat sosok yang dia khawatirkan melalui pepohonan yang tidak rata dan menari. Tapi saat itu juga menyebabkan rongga matanya retak, karena dia menyaksikan Liang Sushi digigit oleh keras sutra emas dan menghilang menjadi cahaya putih pada detik berikutnya. Tidak, Bing Tianliang meraung marah saat seluruh tubuhnya meletus dengan petir ungu. Dia berubah menjadi petir ungu dan menyerbu ke depan. Kematian Liang Sushi berarti memotong kesempatannya untuk masuk ke Akademi Shrek bersamanya. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya dan tetap berhati-hati, untuk apa? Demi membawanya ke Akademi Shrek. Dia sangat menyesali bahwa dia telah ceroboh dan membiarkan Liang Sushi mengejar makhluk buas yang terluka itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa makhluk jiwa itu sebenarnya adalah jebakan. Di dalam cahaya, dia melihat sosok melompat ke atas punggung keras sutra emas. Keras sutra emas berbalik dan menyerbu ke dalam hutan. Di bawah amarahnya, kecepatan Bing Tianliang sangat cepat dan hampir menangkapnya dalam beberapa saat. Liang Sushi telah pergi, dan dua rekan satu timnya juga menghilang. Bing Tianliang sangat jelas tentang apa artinya itu. Jika mereka berada dalam situasi biasa, dia pasti bisa tetap tenang dan menghadapi segalanya. Tapi kematian Liang Sushi telah benar-benar membuat pikiran jenius berusia 12 tahun itu menjadi kacau balau. Cincin jiwa keempat menyala, dan seluruh tubuh Bing Tianliang meletus dengan cahaya ungu yang menusuk. Saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi bola petir besar saat dia menyerbu langsung ke punggung keras sutra emas yang memiliki Lan Xuanyu di atasnya. Lan Xuanyu terkejut saat melihat sosok ungu yang sangat cepat mengejar mereka, dan hatinya diliputi keterkejutan saat melihat bahwa pihak lain memiliki 4 cincin jiwa. Tidak pernah dia mengira bahwa keberadaan yang begitu hebat benar-benar ada dalam kelompok aliansi Akademi Lingtian. Pihak lain telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, dan ancaman tekanan segera turun ke atas mereka. Bing Tianliang terlalu cepat sampai Lan Xuanyu merasa bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjaga udara di dekat dantiannya. Kekuatan dan darah di dalamnya melonjak saat raungan rendah naga muncul dari garis darah emas. Mata Lan Xuanyu memancarkan lapisan emas tipis. Dia tidak mampu menggunakan teknik perpaduan jiwa bela diri terkuatnya karena ini bukan waktunya, jadi satu-satunya pilihan adalah Golden Dragon Sword. Dengan raungan naga rendah, dia melepaskan kedua tinjunya sambil melompat keluar dari punggung keras sutra emas. Dengan kedua tinju di depannya dan raungan naga, rumput perak biru berpola emas melingkari lengan kanannya saat kepala naga muncul dan menyambut kedatangan Bing Tianliang. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan. Bola pencahayaan keunguan Bing Tianliang berhenti di udara sebelum jatuh ke tanah. Adapun Lan Xuanyu, dia terlempar langsung, seluruh tubuhnya hangus hitam dengan sisa-sisa petir yang tertinggal di tubuhnya. Ketika keras sutra emas mendengar suara di belakangnya, ia dengan cepat menoleh untuk melihat. Ketika melihat Lan Xuanyu terkena ledakan, ia meraung dan menyerang Bing Tianliang. Sepasang lengan tebal menghantam Bing Tianliang. Tubuh Lan Xuanyu yang terlempar bertabrakan dengan keras ke sebuah pohon besar. Pohon besar itu juga hangus hitam, terpengaruh oleh sisa-sisa petir di tubuhnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah mate rasa, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya. Serangan pihak lain terlalu kuat, menyebabkan dia merasa seolah-olah pusaran emas dan perak di dalam dadanya hampir meledak. Kulit di tubuhnya hangus hitam sementara dia mengeluarkan asap saat dia berbaring dalam keadaan mate rasa. Bahkan pindah pun menjadi sulit baginya. Lan Xuanyu sangat menderita karena serangan habis-habisan Bing Tianliang. Pada saat itu, Lan Xuanyu memahami sebuah prinsip, terlepas dari betapa telitinya sebuah rencana, kekuatan absolut adalah satu-satunya faktor yang mungkin mempengaruhi alam semesta. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar dalam hal kultivasi di antara mereka. 2 cincin jiwa melawan 4 cincin jiwa. Bahkan dengan kembaran Martial Souls, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia hanya bisa berkonsentrasi untuk membuka matanya dengan susah payah dan menyaksikan keras sutra emas bertarung melawan Bing Tianliang. Petir ungu berkedip-kedip,
Bing Tianliang sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh Golden Dragon Sword. Di bawah petir ungu yang tersisa, Bing Tianliang mampu menekan keras sutra emas berusia 3000 tahun dan memaksanya mundur sedikit demi sedikit.